Terpujilah Yesus Tuhan. Shalom. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Semua sehat, amin. Dalam lindungan Tuhan, semua bersemangat, amin. Lebih semangat lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang dahsyat dan luar biasa itu, malam hari ini mau kita elu-elukan, mau kita sembah. Karena kita yakin dan percaya di dalam pujian dan penyembahan, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan disenangkan, berkat-Nya mengalir dalam hidup kita. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk hadirat Tuhan yang nyata dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita satukan hati. Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik. Allah yang luar biasa baik dalam hidup kami. Kembali kami berkumpul di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima, sudah kami nikmati. Perlindungan Tuhan yang nyata. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Olehnya hari ini, malam ini, kami dengan penuh sukacita datang beribadah kepadamu Tuhan. Mari lawat tempat ini, Roh Kudus, jamah setiap hati yang rindu. Jamah setiap kami. Yang kami rindukan adalah menyenangkan hatimu, berada di hadiratmu, menikmati bait-mu. Persekutuan yang manis dan indah bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Awal pertengahan sampai akhirnya hadirat-Mu tetap nyata di tempat ini. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan, maka sesuatu yang dahsyat itu menjamah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Saudara yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Oh, mari sembah Tuhan. Angkat hatimu. Datang menyembah. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Oh, mari buka hatimu, arahkan pikiranmu, menyembah kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari nyatakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes.
Yes. Karuniamu Bapa. Haleluya. Kekuatan di dalam hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Semua katakan, ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi. Kudus hadirat, Yesus, kata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Oh, kekuatan hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Tuhan, Engkau segalanya. Bersama-sama nyatakan, ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak yakin Dia ada di tempat ini. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Berjalan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Engkau yang rindu dipulihkan dan dilepaskan, Engkau yang rindu untuk dijamah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Sembah Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Bersama-sama satukan roh kita, kita sembah Tuhan. Haleluya. Tidak ada masyarakat, tidak ada. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Menyembah, menyembah, dan menyembah. Di dada masyama mama dada. Oh, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Tuhan
Tuhan yang dahsyat, yang punya kekuatan yang luar biasa. Engkau yang mengatur segala sesuatu, rencanamu sempurna. Haleluya. Haleluya. Mari apapun keadaan kita saat ini, kita sembah Tuhan dengan segenap hati. Beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dia baik, Dia baik. Dia yang menyembuhkan. Kasih-Nya besar dalam hidup ini. Layak dipuji, disembah. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, ini Tuhan, mengalir menjamah setiap kami. Jamah kami Tuhan, jamah kami, Roh Kudus jamah. Lebih dalam lagi kita sembah Tuhan. Semua berkata-kata, semua menyembah. Mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kita, angkat hatimu, angkat wajahmu dan sembah Tuhan lebih dalam lagi. Semua menyembah, semua menyembah, sembah Tuhan. Lebih dalam lagi rasakan hadirat Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus, memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Nyatakan dengan iman. Ku menang bersama-Mu. Ada mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Iman tetap teguh dalam-Mu. Katakan bersama-Mu. Tangan Tuhan luar biasa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu
luar biasa Tuhan. Semua berseru ada mukjizat. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan. Amin. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Teguh dalam-Mu. Semua berseru. Sekali lagi ada mukjizat. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Teguh dalam-Mu bersama-Mu. Semua berkata, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Tempatku tetap teguh dalam-Mu. Sekali lagi, ku menang. Ada mukjizat. Ada mukjizat. Yes, haleluya. Ada mukjizat di dalam ucapan syukur kami, Tuhan. Perlindunganku, Tuhan. Tetap teguh dalam-Mu. Semua berseru. Sekali lagi, ku menang. Ku menang. Menang bersama-Mu. Oh, beri tepuk tangan kemuliaan bagi Raja segala raja yang menjamin kemenangan kita. Haleluya. Yeay. Terima kasih Tuhan. Ini gereja-Mu bangkit Tuhan di dalam Engkau. Di dalam masa-masa sulit ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau membangkitkan gereja-Mu dengan luar biasa. Kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami mau lebih lagi di dalam Engkau. Saudara yang bersuka cita, katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari katakan shalom kiri kanan. Shalom. Tengok kiri kanan. Katakan sehat. Semua diberkati Tuhan. Ya, kita puji Tuhan dengan luar biasa. Semangat, amin. Meloncat untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi sekarang waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi
berdiri bagi bangsa ini, kembali maju umat kemenangan. Katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja. Hehe, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang berdiri bagi bangsa ini, maju, mari maju, semua bersukacita, bukan bangkit, nyatakan bukan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah Yesus Tuhan, Allah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Mari angkat tangan kita ke atas. Pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Oh, mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Oh, mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju, yeay, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Tengok kiri kanan, katakan bangkit gereja Tuhan, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus, Roh Kudus, menang telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Yes, haleluya. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja.
mujizat melanda umatku. Saat datang menyembah, rasakan kuasa Tuhan. Haleluya. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktu. Maju, majulah pemenang. Kuasanya. Sekali lagi katakan kuasanya. Haleluya. Kuasanya membangkitkan urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat dan mukjizat. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah kuasanya. Ini saatnya gereja Tuhan bangkit. Sangkakala berbunyi. Dengar sangkakala, tanda panggilan. Dari seluruh bumi terdengar suara bangkit. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Amin. Kenakan senjata minyak baru. Minyak baru telah gerejanya dibangkitkan. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya. Amin. Haleluya. Melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Maju. Kuasanya atas kita. Sekali lagi katakan kuasanya. Kuasanya membangkitkan urapan roh melanda. Hey. Saat datang menyembah, buktikan telah nyata. Buktikan Yesus sekarang ini maju pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Membangkitkan. Hey. Tepuk tangan sorak-sorai itu Tuhan Yesus. Sebelum duduk, kalau saya bertanya, siapa yang dahsyat? Jawabnya, siapa yang dahsyat? Siapa yang dahsyat? Yesusku dahsyat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami rasakan kuasa-Mu. Kami rasakan cinta kami membara Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Berfirman Tuhan. Berfirman melalui hamba-Mu. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi
pisahkan kami darimu Tuhan? Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih? Terima kasih buat kasih-Mu, cinta-Mu yang luar biasa Tuhan. Tetesan abu buktikan besar cinta-Mu. Yesus, Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. oh, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Semua katakan Yesus, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagi. Biarlah cinta, biarlah cinta di hatiku terus menyala. Yesus, takkan mampu kami jauh darimu Tuhan. Haleluya. Hidupku, Engkau ada, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Harapan, biarlah cinta, biarlah cinta, biarlah cinta. Mari sekali lagi kita berdiri di hadapan Tuhan. Yesus, kami mau cinta kami terus menyala. Tak sanggup kami jauh dari Engkau Tuhan. Engkau alasanku sejatuh Engkau ada bersamaku, biarlah cinta di hatiku terus dari dalam hati kita sampaikan kepada Tuhan. Di ini doa kami Tuhan. Di Yesus. Haleluya. Yes, yes, haleluya, amin.
Bapa yang baik, inilah pujian kami. Biarlah cinta hati di hati kami tetap membara, tetap bergairah. Kami sadar bahwa setiap musim hidup kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan, Engkau jaminan, karena Engkau perlindungan bagi hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Roh Kudus, terima kasih buat jamahan-Mu, dan terus basahi kami dan urapi kami, sehingga kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami dicerahkan, dan hidup kami hari lepas hari menjadi sempurna seperti Kristus. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Masih hidup? Ya memang kalau pertanyaannya masih hidup itu rasanya tidak masuk akal, saudara-saudara. Tapi kalau menggunakan terminologi Yunani, bahwa kalau hidup itu ada dua istilah yang populer digunakan, yaitu bios. Bios itu hidup pada umumnya. Maka dari kata bios muncul biologi, ilmu tentang apa? Ya makhluk hidup. Ya, binatang, sapi, kerbau, pohon-pohonan itu bios. Tapi ada satu istilah zoe. Zoe ini hidup lebih pada kualitas. Karena manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Maka harus zoe. Kualitas hidupnya berbeda dengan bios. Kalau manusia itu hanya cuancia, hanya orientasinya materi, itu bios. Maka dia setaraf dengan wedus, kambing, dan sapi. Makan, kerja. Dan itu bukan kehendak Allah. Maka saya tadi tanya, masih hidup? Hidup secara bios oke. Tapi secara zoe seperti apa? Itu persoalannya, bicara kualitas. Maka bisa dimengerti kalau Paulus berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, terus ya itu zoe. Ya. Tapi kalau pemazmur katakan kalau manusia hidup hanya orientasinya materi, maka kematiannya sederajat, selevel dengan binatang. Selevel dengan binatang. Dan itu memang mengerikan. Sesuatu banget kalau masih bisa bertemu dengan saudara. Ya, saudara-saudara, karena dalam pandemi semacam ini ya walaupun level-level itu sudah puji Tuhan menurun dari 4 ke 3, dari merah ke lebih muda lagi, tetapi pandemi ini belum berakhir. Ya. Teman-teman saya yang masih muda-muda itu sudah mendahului saya, apakah kena COVID, apakah karena sakit penyakit yang lain. Jadi kalau kita masih hidup hari ini, itu Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk memiliki kualitas bobot yang lebih lagi. Oke, Mazmur 16 ayat 1 sampai 3. Kitab Mazmur 16 ayat 1 sampai 3, ya di layar LCD sudah nampak. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan firman yang ditulis oleh Daud, saya akan menyampaikan tentang hidup Kristen yang benar di tengah menghadapi tantangan. Hidup Kristen yang benar di tengah menghadapi tantangan. Nah saudara-saudara, tantangan dan kesulitan itu sepanjang zaman selalu ada. Walaupun mungkin versinya berbeda, tapi setiap orang pasti mengalami
Dan saya harus menyatakan bahwa hanya orang yang cerdas secara spiritual, secara rohani, yang akan selalu mampu untuk mengatasi setiap tantangan atau persoalan. Dan kadang memang Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi, apakah bentuk tantangan atau persoalan yang harus kita hadapi, sebenarnya supaya kita tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan. Karena kita ini hidup dengan penglihatan kita, pendengaran kita, alat peraba kita, ini berhubungan dengan materi. Ya, saudara-saudara. Tapi sebenarnya ada hal-hal di luar materi. Ya, ada hal di luar materi dan ini dimensi-dimensi yang Alkitab selalu bicarakan. Namun kita kurang dapat menangkap sebab frekuensi kita lebih kepada dunia materi, dunia fisika. Sebab ada metafisika. Dan itu sudah wilayah iman. Kalau hal-hal yang fisika dan itu kita lahir besar bersentuhan yang dengan demikian ini. Dan itu mudah sekali kita dapat mencerna, menangkap. Tapi hal-hal yang metafisika itu tidak mudah. Tapi Alkitab berkata bahwa orang beriman itu tidak bergantung dengan apa yang dia lihat. Nah ini memang tidak mudah. Itu memerlukan pelatihan yang secara terus menerus. Apalagi di tengah situasi yang sementara kita hadapi sekarang ini. Nah bagaimana cara hidup Kristen yang benar di tengah menghadapi tantangan? Yang pertama konsisten tetap mengandalkan Tuhan. Ya, konsisten itu tidak mencela-mencele. Mungkin frasa yang bisa saya ambil itu dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kata tidak jemu-jemu dipertentangkan dengan frasa terakhir, jika kita tidak menjadi lemah. Yang tidak jemu-jemu artinya konsisten. Tetapi frasa terakhir, kita tidak menjadi lemah, yang menjadi lemah itu inkonsisten. Jadi hanya orang yang ajak, makanya dalam kitab Wahyu kita mendapati beberapa pujian yang mengatakan bahwa setia sampai akhir, setia sampai akhir, setia. Berbahagialah, makarios, makarioi, diberkati, selamatlah. Dan itu memiliki terjemahan yang banyak, tergantung konteksnya. Bagi orang yang setia sampai akhir. Ayat 1. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Padamu aku berlindung, mempercayai sebagai Allah sebagai pembela. Mempercayai Allah sebagai pembela. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kegagalan itu kita mengandalkan kekuatan sendiri. Pada saat kekuatan sendiri ini kita tidak mampu, kita mencoba untuk mencari orang, kira-kira siapa yang bisa membacking kita dan kekuatan itu bisa diandalkan. Ya, bisa diandalkan. Dan tentu dengan mengandalkan itu dia berharap untuk mencapai keberhasilan. Tapi kalau apa yang diandalkan itu tidak tercapai, ya orang akan stres, depresi, putus asa, bahkan ada yang bunuh diri. Ya. Belum lama ini mungkin Bapak Ibu mendengar berita tentang salah satu orang kaya di Malang. Ya, yang meninggal dipanggil Tuhan. Dan saya memimpin persekutuan doa di rumah beliau. Beliau ini keluarga Katolik. Awalnya kena COVID sebetulnya dia, tapi dari Malang dijemput pesawat RSPAD atau Subroto, dibawa ke Jakarta ditangani Dr. Tirawan,
dan COVID-nya selesai. Tapi rupanya yang terakhir tidak diduga. Ya, serangan balik itu muncul dan jantung yang kena dan beliau meninggal. Ya. Lalu ada salah satu jemaat kami itu ngomong begini, kita kan lagi bangun saudara-saudara, nyelebung. Pada dasarnya Pak Heru itu kenal dan jemaat di sini ada Obja, kan itu bisa jadi sponsor. Apa yang keluar dari mulut saya, oh no, jangan lupa sponsor gereja ini adalah Tuhan. Ya. Oh iya Pak, sorry maaf. Ya. Ini manusiawi banget loh mikir begini di tengah persoalan, saudara-saudara. Tapi persoalannya adalah kalau itu terus menerus di sana dan apa yang diandalkan itu tidak menjadi kenyataan, itu persoalannya akan memunculkan kekecewaan. Ya, saudara-saudara. Nah, pernyataan Daud ini Bapak Ibu Saudara bukan berarti Daud tidak mengalami masalah. Dia mengalami sangat complicated persoalannya. Dia berhadapan dengan kekuasaan yang monarki absolut. Perkataan raja adalah hukum. Padahal kerajaan Israel harusnya adalah teokrasi. Karena yang mengangkat raja adalah Tuhan melalui para pendeta dan nabi. Tapi pelaksanaannya adalah teokrasi, monarki absolut. Dan Saul sebagai penguasa. Dan kita bayangkan untuk mendapatkan istri dari anaknya Saul, Daud harus membunuh 200 orang Filistin dan dibuktikan dengan kulit katannya dibawa kepada Saul 100. Dan dia itu mahar pernikahannya. Begitu dia menjadi mantu raja aman, tidak. Karena ketakutan raja untuk menantunya ini akan mengambil posisi karena namanya lebih populer, makanya ditetapkanlah Daud itu melanggar undang-undang subversif yang mengancam negara. Maka tangkap hidup atau mati. Mudah? Enggak mudah. Sudah dia berhadapan dengan mertuanya sendiri, tidak saja menghabisi karir dan rumah tangganya dihancurkan. Tetapi nyawanya pun terancam. Makanya bisa dimengerti kalau Mazmur 121 ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ada satu pribadi di atas semua kekuatan yang itu tidak bisa dikalahkan. Dan ini pemahaman teologi, pemahaman iman dari Daud sehingga dia mampu untuk bertahan. Saudara-saudara, makanya kalau saya melihat dalam pandemi semacam ini, saya selaku gembala itu di tengah-tengah jemaat itu semacam apa ya? Uji coba aja, mau melihat kadar jemaat itu seperti apa. Ya, ada yang sangat ketakutan banget. Ya, saudara-saudara, ada yang masa bodoh cuek, tetapi ada yang tidak kehilangan produktivitasnya. Ya, saudara-saudara. Dan itu fakta. Ya, dalam situasi semacam ini, maka kita sebetulnya kan saya pernah katakan di mimbar ini bahwa kapan ini mau berakhir? Kalau kita belajar dari sejarah dunia bagaimana virus itu muncul, saudara-saudara, tidak pernah selesai, bisa diatasi, bisa diredam, tapi tidak pernah hilang. Dan akan muncul sesuatu yang baru, Nah kalau kita tidak memiliki imunitas tidak saja secara fisik, tapi secara spiritual, secara rohani, maka kita akan menjadi korban. Ya, menjadi korban. Dan saya tidak menyerah dengan kondisi demikian itu. Ya, kalau jemaat itu bisa dipaksa untuk lawan sesuatu, saya paksa lakukan sesuatu. Yang tidak mau silakan minggir, yuk mari kita jalan terus. Ya, saudara-saudara. Itu tidak mudah. Ya, tidak gampang. Saya ini kan, kalau saya cerita saya lagi bangun balkon. Nah bangun balkon itu di belakang, ya, maka harus dinaikkan itu kapnya.
Begitu cupnya dinaikkan, pemborong bilang, wah enggak bisa Pak Pendeta ini. Loh kenapa? Kuda-kuda itu sudah terbuka semua. Kan itu bekas gedung film. Oleh pemiliknya dulu rupanya dari genteng biasa diganti genteng dari semen yang hampir 5 kilo itu. Ya. Dan kuda-kudanya tidak dibuat seperti apa, masih yang lama, bebannya berat. Untung kemarin itu gempa di Blitar yang agak panjang itu tidak runtuh. Ya, Anda bayangkan kalau kebaktian begini runtuh lalu kita mati semua. Ya kalau mati masuk surga lah. Ya, tapi kalau di koran jemaat gereja gempa bumi runtuh semua lalu mati. Ya, mungkin orang di luar akan bertanya Tuhannya di mana kok nggak bisa melindungi. Kalau kita mati dalam Tuhan sudah yakin masuk surga. Itu terbuka semua. Ya, sudah bagian ujung itu saya bilang itu jangan dibongkar. Biar aja lah kalau lu tambahi supaya itu menjadi apa stigmata, menjadi tanda bahwa ini bangunan ini pernah mengalami kebengkokan kuda-kuda. Itu harus diturunin semua. Bongkar atap semua. Ya, dipasang ulang. Kalau orang nanya Pak Heru budgetnya berapa? Kalau mikir budget gak bangun. Ya, karena gak jelas budgetnya berapa. Pokoknya jalan saja. Tapi puji Tuhan sampai hari ini jalan, kap naik. Ya, tinggal pasang plafon, semua jalan. Cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Kalau kita melihat, ya saya ke satu toko kain, sampai dialog nih sama taci-taci dari gereja lain. Pak Pendeta, situasi begini kok bangun sih? Ya, buat saya apa masalahnya? Apa persoalannya? Kalau orang di tengah kelimpahan bisa memberi, saya kira itu bukan sesuatu dalam perspektif Alkitab. Tapi di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan, bisa memberi itu sesuatu. Makanya Tuhan berkata, persembahan ibu janda ini lebih banyak daripada orang lain. Mereka memberi, dia memberi di tengah kekurangannya. Justru saya katakan tadi, situasi yang demikian ini mau menunjukkan tampilan iman seperti apa. Ya, saudara-saudara. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara, ini kalau kita secara konsisten mengandalkan Tuhan, maka saya yakin bahwa situasi sesulit apapun pemeliharaan Tuhan itu nyata. Ya, Tuhan itu nyata. Berapa bulan lalu saya bertemu dengan seorang bapak. Dia ya dipersekusi tapi soal bisnis. Ya, tidak tahu berapa puluh miliar. Hampir 100 miliar lah. Ya. Uangnya itu dimanipulasi tapi dia dibalik, diperkarakan. Ya. Panggilan polisi pertama, kedua dia nggak hadir. Panggilan ketiga tinggal jemput paksa. 3 hari kemudian dia harus datang, jemput paksa. Ya. Saya ketemu dengan dia, saya bilang, ya kalau hatimu benar di hadapan Tuhan, dalam hal ini kamu tidak bersalah. Ya. Percaya dengan Tuhan. Percaya saja. Pemeliharaan Tuhan pasti nyata. Ya. Untung Bapak ini polos. Ya. Polos itu bisa juga kata lain dari bodoh. Ya. Lugu gitu loh. Ya. Lugu. Wajah innocent, wajah kelihatan lugu gitu loh. Ya untungnya itu, ya. Tapi suruh jangan bangga saya juga lucu-lugu loh Pak Pendeta. Enggak, ada teologi terbatas. Teologi terbatas itu gini. Waktu penjahat di sebelah Yesus, sudah dibaptis belum? Yang dijamin masuk surga? Belum. Sudah ke gereja belum? Udah bayar perpuluhan belum? Udah persembahan belum? Masuk surga apa enggak? Kalau jangan bilang begini, puji Tuhan ada harapan. Itu teologi terbatas. Oke? Itu tidak bisa digeneralisasi untuk semua orang. Karena ada Efesus 4 ayat 11. Allah lah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, ya, pengajar, gembala, penginjil. Untuk apa? Membawa orang dalam pengenalan Kristus yang benar.
sampai pada kesatuan iman. Ini bukan teologi terbatas. Ya, katakanlah Bapak tadi yang wajah lugu tadi saya masukkan dalam teologi terbatas tadi. Ya percaya, begitu beriman, oke. Ya, itu surat panggilan ketiga dilayangkan. Sampai hari ini Bapak itu tidak pernah dijemput oleh polisi. Ya, tidak pernah dijemput oleh polisi. Nggak tahu argumen polisi apa, saudara-saudara, membatalkan, dipeti eskan atau apa, tapi sampai hari ini tidak pernah dijemput oleh polisi. Saya bilang Tuhan sudah berkarya, sudah bekerja, lakukan sesuatu. Ya, saya datang itu dalam keadaan depresi, murung, sakit gitu, saudara-saudara. Ya, tapi begitu suatu saat begitu itu sudah selesai, lalu kita ibadah bersama, makan di depan saya, saudara-saudara. Ya, yang mulanya tidak doyan makan, itu makan gulai seimbuh bolak-balik, saudara-saudara. Saya bilang, ciamik kamu. Kok ciamik pendeta? Makanmu pulih. Ya, pulih. Ya. Karena ketakutannya itu. Loh ini, Allah itu luar biasa menyatakan diri. Ya, saudara-saudara. Kalau memang kita secara konsisten, secara ajak, ya, kepada Dia, berharap apapun. Dan Alkitab mencatat banyak contoh. Seorang ibu yang datang kepada Kristus dan minta untuk disembuhkan anaknya, Yesus tidak menjawab. Tidak dijawab, sepatah kata pun tidak menjawab. Dan murid-muridnya mengatakan, usir saja. Setelah itu Tuhan mengatakan, tidak pantas roti diberikan, dari seorang anak diberikan kepada apa? Kepada anjing. Ibu itu lalu ngambek, mutung, lalu tinggalkan. Gak gerejo-gerejoan, gak Yesus-Yesusan, gak. Dikatakan Alkitab dia semakin merangsek maju. Ya. Markus pasal 5, seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. 12 tahun. Tidak saja fisiknya yang sakit, secara psikologis dia down. Hartanya sudah dijual semua, tidak sembuh. Saudara-saudara, Anda bayangkan dia harus menerobos pagar betis, step by step, langkah demi langkah, meminyak, membuka setiap kaki orang dan menjamah jubah Yesus. Ya. Dan orang yang demikian itu yang akan meraih dan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dan itu tidak bisa diraih hanya sekedar jadi orang Kristen biasa. Karena iman yang menggerakkan itu. Yang kedua, memperkatakan tentang kebaikan Tuhan. Memperkatakan tentang kebaikan Tuhan. Ada yang bisa tolong saya? Buka Google sebentar. Tolong dibuka afirmasi. Saya ada sih, ya, supaya cocok enggak gitu. Google afirmasi, tolong dibacakan. Afirmasi. Yuk. Masuk ning Tuban gak naik Google rek. Ngisi-ngisi nih men. Ya, monggo Pak, dulu. Apa? Penetapan yang positif. Ada yang lain lagi? Ayo, yang agak panjang. Penyampaian positif dan spesifik. Diri sendiri, betul? Ya, perkataan ucapan yang terus diulang-ulang yang mempengaruhi alam pikiran sadar atau tidak sadar yang mengubah nilai-nilai sehingga perkataan dan perilaku kita. Ini deskripsi dari umum. Saudara-saudara. Afirmasi. Perkataan yang diucapkan berulang-ulang. Kalau afirmasi ini didasarkan pada iman, tidak hanya mengubah nilai-nilai dalam pikiran sadar atau tidak sadar, tapi juga mampu mengubah keadaan di sekitar kita. Saudara-saudara, berulang-ulang mengucapkan itu. Ya, ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, apa?
Ya, Mazmur 16:2. Aku berkata pada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Lihatin. Ayat 1 ini sebenarnya bisa enggak disambungkan ke ayat 2 tanpa ada kata aku berkata kepada Tuhan. Jadi kalimatnya begini. Ya. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya. Nah, aku berkata pada Tuhan itu coba disingkirkan dulu. Berlindung. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nyaman? Halo? Nyambung? Nyaman dan nyambung. Ya. Tapi kenapa Daud harus berkata, aku berkata kepada Tuhan. Saudara-saudara, ya, saya terlalu percaya di tengah tekanan yang begitu berat Daud, dia tidak membiarkan mulutnya mengeluarkan perkataan yang negatif. Makanya dalam Mazmur 105 dikatakan, jagalah lidahku ya Allah. Saudara-saudara, ya. Jagalah lidahku. Dan saya percaya dia mengucapkan dalam apa yang Anda baca itu bentuk afirmasi. Kalau itu ditempatkan dalam iman. Tidak hanya mengubah nilai-nilai diri. Tapi mengubah lingkungan di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tantangan dan kesulitan yang kita hadapi sepanjang waktu. Gitu. Ya, kegagalan kita itu ya bisa saja itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu hal yang manusiawi. Tapi kalau kita melihat ucapan Daud, aku berkata kepada Tuhan, ini mengucapkan dengan maksud apa? Untuk meyakinkan diri sendiri berlandaskan pribadi Tuhan. Karena kata Tuhan di situ menggunakan huruf kapital semua. Huruf kapital semua itu tidak menunjukkan bahwa dalam tulisan Ibrani itu menggunakan tetragramaton. 4 huruf kudus. Yod, he, wo, he. Yang secara akademisi sepakat dibaca dengan Yahweh. Itu pribadi Allah. Daud tidak menggunakan Elohim atau atribut-atribut Tuhan yang lain. Ya, tapi dia memperkatakan berdasarkan pada pribadi Allah. Nah, kalau pribadi Allah include di dalamnya karya, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Allah sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun situasinya tidak mudah yang dihadapi Daud, maka tetap memperkatakan bahwa itu baik. Dan apa? Tidak berubah kebaikan Allah itu. Jadi saudara-saudara, kecenderungan kita ini kan mana yang lebih di tengah-tengah menghadapi persoalan? Ya. Ngomelnya dulu atau ngomong yang positif berdasarkan Alkitab? Ya, tergantung kebiasaan kita toh, Bapak Ibu Saudara. Ya, sama-sama ngomongnya aja loh. Ya, kita lebih bersungut-sungut, gromel, ngedumel, dan terus betul itu tidak ada manfaat apa-apa. Ya manfaatnya ya hanya merusak diri kita sendiri karena ya akan meruntuhkan semua kemampuan dalam diri kita. Ya, karena secara psikologis ada mental block dan itu akan merugikan kita. Maka memperkatakan perkataan yang positif itu lebih baik daripada bersungut-sungut, daripada mengomel. Makanya saya tidak tahu berapa kali saya khotbah di sini, ya saya selalu menyinggung Yosua 1 ayat 8, jangan lupa apa? Memperkatakan firman Tuhan baik siang dan malam. Ya, renungkan itu. Supaya apa? Bertindak, ini afirmasi tadi loh. Apa yang sering kita ucapkan mempengaruhi pikiran sadar di bawah sadar. Ya, dan itu akan apa? Kamu bertindak hati-hati. Jaminannya apa? Maka aku akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Ya. Dan itu kebenaran.
Ya, tergantung bagaimana kita mau ngomong, saudara-saudara. Ya, aku mau ngomong. Ya. Nah, begitu Ko Henry itu meninggal, saudara-saudara, maka yang harus take over semua itu adalah istrinya. Sedangkan istrinya itu, Melanie ini nggak dipersiapkan untuk pegang perusahaan besar yang nilainya puluhan triliun. Ya. Salah satu usahanya beliau adalah pengusaha batu bara. Wah, itu tidak mudah. Ya. Saya harus mendampingi dia secara spiritual, bagaimana menyikapi keadaan. Ya. Bagaimana harus memetakan perusahaan itu seperti apa, langkah-langkah seperti apa. Ya. Nah, kemarin terakhir bagaimana sulitnya menghadapi ya, tekanan situasi seperti apa. Lalu saya bilang, kamu ingat firman Tuhan yang sampaikan di rumahmu. Ya. Kalau kamu memenuhi prinsip-prinsip yang saya sampaikan dan kamu sadar itu, kamu adalah biji mata Allah. Tangkap kunci itu, biji mata Allah. Kalau kamu sadar sebagai biji mata Allah, gak ada orang dapat menyentuh kamu. Ya. Kamu gak tahu petanya seperti apa, tapi sadari dengan prinsip-prinsip sampai pada statusmu sebagai biji mata Allah. Ya. Kamu tidak akan memunculkan kebencian atau bereaksi negatif. Ya. Karena biji mata Allah itu bagian sensitif ya, dari instrumennya Allah. Maka Allah yang berperkara dengan dia. Wah, makasih Pak, saya diingatkan untuk itu. Ya, saudara-saudara, ini Alkitab ini memberikan nilai-nilai yang luar biasa bagaimana itu harus betul-betul disuntikkan dalam diri kita. Sehingga kalau kita menghadapi persoalan itu, secara otomatis yang keluar dari mulut kita ini yang positif. Ya, kadang-kadang di sekolah teologi itu kan terjadi yang kecil-kecil dan perdebatan. Gitu. Kadang-kadang dipersoalkan. Orang kesandung lalu bilang, darah Yesus. Ya. Lalu di teologi itu bisa dipermasalahkan gitu. Ya, orang begitu itu menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Masa kesandung aja nyebut darah Yesus. Saya kan sederhana tuh balasnya gitu. Kamu itu kok ribut tuh begitu loh. Pilih mana? DM Miso atau darah Yesus? Pilih mana? Miso. Gitu loh. Nah, tapi kan kadarnya sama toh Pak, Miso sama darah Yesus. It's okay. Cuma nanti secara positif yang mana? Ya positif dari Yesus. Lainnya apa kok persoalkan kamu? Kamu kalau orang kesandung lalu Miso cacok itu, menak nih kupingmu. Ya enggak penak lah Pak wong Kristen. Lah iya, kalau dia kesandung kalau bilang darah Yesus, kan positif aja lah. Terlepas dia menggunakan iman atau tidak iman. Itu buat saya sudah positif. Ya. Nah tapi lalu sudah mengatakan, wah aku bener. Saya urung bener. Ya. Itu sudah refleks semacam itu sudah betul. Ya, didengar orang. Gitu loh. Cuma sekarang adalah saudara tinggal bagaimana itu merefleksikan diri, itu muncul yang Anda terus hidupi menjadi ungkapan iman, itu baru bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ya, istri saya itu kalau bilang darah Yesus, bukan membuat saya adem, membuat saya murub. Kalau setir mobil begitu, dia darah Yesus, darah Yesus. Saya bilang ada apa? Itu loh, sepedanya kok gini. Saya ada. Sepeda itu tidak berbahaya. Darah Yesus itu yang berbahaya untuk aku. Mergo kowe bengok kowe aku kaget, iso banting setir. Jadi gara-gara darah Yesus ini dua pendeta iso ribut, saudara-saudara. Ya. Apakah itu yang dimaksudkan? Bukan. Ya. Walaupun buat saya itu positif. Ya. Anda kalau sudah melakukan itu sudah cukup baik, secara sosial enak didengar. Coba suruh merenungkan, apakah itu sesuatu ekspresi dari iman saya atau bukan? Apakah itu sesuatu yang saya renungkan atau bukan? Itu memberi bobot, memberi kualitasnya di situ. Ya, saudara-saudara. Nah, nyanyian itu sama juga toh. Halo? Saudara sedang afirmasi, ya. Mengulang nyanyian Anda ucapkan berkali-kali itu. Hanya masalahnya
Anda mengucapkan dengan cara apa? Apakah hanya dimensi psikologis saja, kejiwaan, atau Anda masuk dalam dimensi iman yang didasarkan firman? Itu pilihan. Ya. Tapi kalau kita beribadah doa, mengucapkan doa, ya, doa itu afirmasi atau bukan? Anda kalau berdoa berulang-ulang, ya. Saya kalau berdoa bersyafaat untuk negara, untuk apa? Itu berulang. Hanya persoalannya, apa yang berulang itu saya ucapkan dari hati saya, dari iman saya, atau secara otomatis seperti pita kaset atau seperti CD yang diputar. Itu masalahnya. Ya, saudara-saudara, di sini loh, doa itu tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk kita mengucapkan nyanyi juga demikian. Ya. Saya tidak membuat Anda bersalah di sini ya, tidak terlalu seperti itu ya. Waduh, saya tadi kok nyanyi nggak bener ya. Bisa saja oke, cuma begini. Supaya saudara rada nyaman, pulang itu tidak terlalu tertuduh. Lalu nanti pulang tidak bisa makan, ini pendeta Blitar ini marah ngilangi mangan aku, harusnya nyaman. Gini. Kalau saudara dosa sedikit saja, pertanyaan saya, berkenan pada Tuhan atau tidak? Berkenan pada Tuhan atau tidak? Dosa titik, berkenan pada Tuhan atau tidak? Tidak, sepakat? Tidak, oke. Allah itu adil atau tidak? Maha adil. Ya, berbuat dosa titik saja tidak berkenan. Sekarang saya bertanya di sini. Dari sekian saudara nyanyi tadi, ya, saudara itu nyanyi bener titik aja, berkenan apa Tuhan pernah? Udah ragu-ragu ta. Kalau saudara beriman, dosa sedikit saja diperhitungkan Allah. Kenapa kebenaran yang sedikit tidak diperhitungkan Allah? Halo? Gitu loh saudara-saudara. Ya. Loh kalau begitu kan, saya tak sedikit terus. Kui oon, kui bego, kui idiot. Bukan itu. Saudara-saudara, ya. Kita lah itu mengerti kita, tapi bukan excuse memaafkan diri untuk tinggal di situ. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur dengan sedikit tadi, terus ditambahkan. Tidak hanya tinggal di situ. Karena Allah menghendaki kita terus apa? Bertumbuh. Supaya kata Rasul Paulus, jangan iblis memanfaatkan itu. Sehingga kamu terintimidasi. Kehilangan damai sejahteramu, kehilangan produktivitasmu. Oke, saudara-saudara. Saya pendeta loh. Apa yang saya lakukan itu sempurna semua? Enggak. Saudara-saudara. Ya. Tapi ketidaksempurnaan saya, ada bagian saya gini, ini benar. Ya, saudara-saudara. Dan benar ini merupakan bagian yang saya bawa kepada Tuhan. Bagian yang tidak benar, bagian dari proses yang terus saya bawa. Supaya prosentasenya semakin apa? Besar kebenaran itu. Karena semua berproses. Rasul Paulus berkata, aku belum mencapai tujuan itu. Aku sedang mengusahakannya. Loh ini kekristenan ada lagu tadi. Ya, ada pengharapan. Ya. Jadi ini bentuk evaluasi. Makanya dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ya, selidiki dalam hatimu ada tidak Kristus. Kalau tidak kamu tidak tahan uji. Ya, jadi mari kita bersama-sama. Ya, kita meningkat terus walaupun sedikit demi sedikit terus naik. Ya. Jadi jangan terlalu patah arang, saudara-saudara. Ya, banyak orang-orang rasanya mau bangkit, tak bisa, wis lah. Tak menyerah saja, kembali ke atas, konsisten. Ya, konsisten. Masih ingat itu? Grafik yang saya buat? Halo? Ya. Ini kan ada kembang gak ketok. Ini garis. Ya, 0, minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10.
naik plus 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ya. Jadi orang Kristen itu harus naik, meningkat. Tapi enggak ada. Rasul pun enggak ada. Yang dari titik 0 itu lurus gini sampai 10. Enggak ada. Tunjukkan ke saya, siapa? Enggak ada. Ya. Pertumbuhan iman itu up and down. Saudara-saudara. Rasul-rasul juga demikian. Supaya kita realistis melihat itu dan kita tetap punya pengharapan. Iblis tidak mengintimidasi kita. Tapi up and down, naik turun itu di atas garis ini. Ya, naik turun. Turun tapi masih di atas garis. Naik turun lagi deh. Ya. Jangan naik turun di bawah garis. Gimana imanmu? Naik di mana? Di bawah garis. Pilihan ya. Pilihan. Mana menurut saudara yang baik? Naik di bawah garis atau turun di atas garis? Halo? Halo? Sewenenge. Tapi perbandingan itu saudara saya menunjukkan bahwa naik itu di mana sih? Gitu loh. Jadi naik di bawah garis itu lebih baik turun di atas garis, tapi masih di atas garis. Yang konyol itu naik turun di atas di garisnya. Naik turun, bertobat, murtad. Oke, grafik ini Anda ngerti? Anda ada di mana? Kita evaluasi enggak apa? Kita tidak harus down seperti itu sehingga habis kiamat. Kemanapun rasanya tertuduh. Oh, Tuhan itu enggak seperti itu. Ya, yang penting goodwill Anda, niat nawa itu saudara itu mau seperti apa gitu loh. Ya. Nah kalau kita sudah merasa menyerah dan ya sudah. Ya. Oke, yang terakhir. Tidak kehilangan pegangan yang benar. Tidak kehilangan pegangan apa? Yang benar. Seorang nakoda yang mengendalikan kapal. Tidak tahu bobotnya berapa ribu DVT. Ya. Mungkin kapal pesiar dengan hotel bintang 5. Ya, dengan perlengkapan kayak mall. Pertanyaan saya, di tengah badai gelombang di lautan Atlantik. Ya, apa yang dilihat oleh nakoda? Halo? Ya saya ngerti lah, Anda belum pernah naik kapal pesiar. ya naik kapal kecil-kecilan aja lah gitu loh. Bukan kapal apa gitu kayak. Kira-kira kalau di tengah-tengah begitu apa yang dilihat oleh nakoda? Gelombang, mercusuar, gelap gulita loh, badai loh. Yang dilihat itu cuma kompas sama peta. Sepakat tidak dengan saya? Halo? Badai gelap, ombak tinggi, nggak lihat apapun. Dia harus lihat peta dan kompas. Kapal ini masih dalam jalur yang benar enggak? Oke. Nggak lihat apapun. Saudara-saudara, ya, kompas dan peta itu apa? Gambar sebelum berangkat sampai akhir, peta itu enggak berubah. Kompas itu ya seperti itu. Saudara-saudara, oke, saya tinggal dulu. Kalau ada pernikahan, ucapan yang sering apa? Salaman itu. Selamat berbahagia, menempuh hidup baru. Lain lagi. Pernah enggak mendengar selamat mengarungi bahtera rumah tangga? Pernah? Oke. Selamat mengarungi bahtera rumah tangga itu polesan Jawa, orang timur. Itu kalau mau divulgarkan titik, selamat menghadapi masalah. Bahtera itu tempatnya di mana? Laut itu isinya apa? Gelombang, badai, batu karang, gitu enggak? Masalah toh. Jadi Anda enggak perlu sungkan kalau mantan itu enggak usah selamat mengarungi bahtera rumah tangga itu terlalu klasik. Langsung to the point, selamat menghadapi masalah. Oke? Nah, kalau tadi
nahkoda jurumudi menggunakan kompas dan peta, tentu masukin rumah tangga dengan gelombang badai, apa yang dilihat? Ya kompas dan petanya, apa itu kompas dan petanya kecuali firman Allah. Memang situasi belum berubah, masih gelap gulita. Tekun, setia, konsisten, perkatakan, lihat firman Allah. Nek mencele tenan sampean. Ayat 3. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu apa? Menjadi kesukaanku as something in mind. Sebagai sesuatu dalam pikiran ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya apa? Pernyataan pemazmur ini menetapkan diri untuk memiliki prinsip yang benar. Dari siapa? Dari seorang yang menjadi figur. Yang mengkhususkan melayani. Karena tadi ada frasa mengatakan begini, coba ayat tadi. Orang-orang kudus dari kata kados. Kados yang terpisah, dipisahkan. Dipisahkan untuk apa? Untuk kegiatan yang lain. Yang dipisahkan apa? Kalau bicara yang kudus tadi. Raja, imam, nabi. Yang ditandai dengan apa? Penuangan minyak. Oke, saudara-saudara. Jadi kalau pemazmur mengatakan orang kudus di tanah ini, siapa dalam pikiran pemazmur? Dalam hal ini Daud. Ya pasti nabi. Ya pasti imam. Ya termasuk raja. Hanya masalahnya Daud ini berhadapan dengan raja siapa tadi? Saul. Saul termasuk bilangan ayat ketiga ini enggak? Halo? Tangkap baik-baik. Tangkap baik-baik. Ya. Daud tidak mendegradasi kekudusan Saul. Saudara-saudara, dia tetap dalam posisinya. Makanya menggunakan kata ini, Pak. Selalu apa itu? Menjadi kesukaanku. Selalu. Ya, saudara-saudara. Artinya konsisten lagi. Tetap. Artinya apa? Enggak berubah. Apapun figur itu enggak berubah. Konsep dalam pikirannya tadi loh. Halo? Nah, gini. Ben rotok gampang. Biasanya gini. Teologi itu saya wabot yang dhuwur iki apa to Heru ki ngomong apa. Ngene, coba lihat saya. Kalau guru itu ngajar gini. Anak-anak, 1 tambah 1, 2. Oke? 2. Lalu kedapatanlah guru ini mencuri, memukuli istrinya, masuk koran ditangkap polisi. Pertanyaan saya, 1 tambah 1 berubah jadi 4 atau tetap 2? Dengar baik-baik. Kebenaran 1 tambah 1 tetap 2. Walaupun mengajarnya tidak benar. Tangkap ini. Ya. Daud tetap melihat Saul. Jadi dia berkata, aku tidak mau menurunkan tangan kepada yang diurapi. Padahal secara mata dia lihat, ini mertua sing kurang ajar. Coba, saudara-saudara. Ya, ini raja yang menghabisi karirku. Ini raja yang membunuh aku. Tapi pernyataan dia dikuduskan. Saudara-saudara, pengurapan atas dia, itu tidak bergeser. Anda kalau punya prinsip semacam ini, Anda menjadi orang Kristen. Yang anteng, tenang, seperti kapal, digombang kayak apapun, Anda tetap tujuan. Karena apa? Kompas dan petanya jelas. Berapa banyak orang menjadi kecewa karena pendeta? Ya. Pendeta besar yang luar biasa, ya, tapi ternyata tidak benar. Ya itu oke, biarin aja. Saudara-saudara. Tapi kebenaran itu tidak harus turun karena ya seseorang itu. Yesus itu mengatakan, ya,
Orang Farisi itu ajarannya kamu ikuti, tapi kelakuannya jangan. Ya, ajaran itu tidak harus turun, karena siapa yang menyampaikannya. Ingat pendekatan saya terakhir, saya hanya menyegarkan saudara, sebuah cincin berlian, harganya sipek tio. Sipek tio itu berapa ratus? 400 juta, ini 400 juta berlian. Ini contoh aja ini orang enak, saya kata orang enak. Cincin pendeta 400 juta, aku izin pakai ya. Ini 400 juta. Waktu tapian buang air besar. Waktu mau nyentor, cincin itu jatuh, mak kelutek di jupuk ndak. Jenggu yang guyu tak tekoni iki. Diambil ndak? Diambil ndak? Darah Yesus, darah Yesus. Halo? Anda cuci, harganya di toko diturun, Anda mau begini, beli gini 400 juta. Tapi catatannya ini jatuh di kloset. Ya, kira-kira dia turunkan harganya? Nek urusan bondo, uang itu mikirnya cengli. Tapi Alkitab mbo cengli. Nek urusan jen ngitungnya bener. Urusan emas jatuh di kloset. Ya, enggak turun nilainya. Kenapa firman yang muncul dari mulut kloset seorang pendeta harus turun nilainya? Itu firmannya enggak turun, mentalitas kita yang enggak benar. Saudara-saudara, apapun kondisi dia itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kebenaran apa yang kita tangkap, itu yang harus kita ambil. Ya, saudara-saudara, saya kagum dengan ketua sinode saya, Bapak Dr. Adi Sutanto. Di tengah ributnya, mohon maaf, Pak Alek sebagai founding father Gereja Betani pada waktu itu. Ya, saudara, kami pertemuan pendeta di Salatiga, pendeta CKI se-Indonesia. Salah satu pembicaranya siapa? Pak Alek Tanusaputra. Saya hormat takzim kepada keputusan beliau. Ya, keputusan beliau. Saya yakin dia cuma berkata urusan pribadi dia adalah urusannya dengan Tuhan. Tapi pewahyuan firman yang dia terima tidak pernah dapat dibatalkan dengan segala apa yang dia lakukan. Kalau kita punya mentalitas semacam ini, saudara ada di mana saja, saudara tidak akan terganggu. Anda bisa menikmati makanan seindah apapun. Pernahkah Anda masuk ke rumah makan? Begitu disuguhi capcay puyung hei. Lalu Anda bertanya, kokinya siapa? Kokinya si Acong. Pernah bercerai apa tidak? Pernah nanya? Aneh kan? Nah saudara, ini kalau dikonfirmasi, orang Kristen sekarang itu mencrek kabeh. Tidak konsisten. Ya, terserah Anda setuju atau tidak setuju. Saya tidak minta persetujuan Anda. Karena kebenaran firman Allah adalah kebenaran. Anda mau tangkap atau tidak, up to you. Saudara, dan ini adalah kebenaran. Ya, supaya Anda apa? Lihat kompas, lihat peta. Apapun yang terjadi di luar sana, Anda akan terus jalan terus pada tujuan. Anda tidak kehilangan produktivitas Anda. Dan itu Kristen yang benar di tengah masalah yang menimpa. Tuhan memberkati Anda. Mari kita bangkit berdiri. Setiap orang punya karakter, punya sifat. Apakah itu kolerik, sanguin, flegmatik, atau hal yang lain. Seorang psikolog tidak mau terjebak dengan 4 bagian itu. Ada yang membagi 2 bagian, ekstrovert dan introvert. Tapi apapun, setiap orang punya ekspresi.
Mari kita jangan terganggu dengan segala bentuk ekspresi. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman. Karena itu kompas dan peta kita. Mari kita jangan biarkan hati kita terganggu. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang sangat kondisional. Dipengaruhi oleh keadaan. Tapi menjadi orang Kristen yang stabil, konsisten. Saya percaya kalau kita dalam prinsip-prinsip semacam ini, COVID ini boleh menggila dengan varian-varian A sampai Z. Atau mungkin muncul virus-virus yang baru. Kita tetap melihat peta dan kompas kita. Dan kita tetap menuju pada pengharapan. Tuju pada goal. Dan kita tidak kehilangan produktivitas kita. Kita tetap beribadah, kita melayani, kita berkorban, kita lakukan apa saja. Tidak menjadi lemah. Atau kita kecewa kepada seseorang. Yang mungkin kita ugemi, kita pegangi prinsip ajarannya. Begitu kita pegang ternyata dia melakukan sesuatu yang buat kita kecewa. Lalu rasa-rasanya apa yang menjadi keyakinan kita runtuh. Itu adalah perbuatan yang salah. Saya kira kalau untuk melihat orang, saya lebih banyak referensi yang jahat yang saya lihat. Karena saya berkumpul dengan banyak pendeta, saya dibesarkan oleh beberapa orang pendeta. Tapi mari lihat kompas dan peta Anda, yaitu firman Allah. Tinggalkan semua itu, supaya Allah bisa bekerja secara totalitas. Daud tokoh tampil secara ideal dalam artian sebagai pribadi penyembah yang mengandalkan Tuhan. Tapi Alkitab juga mencatat keburukan-keburukan dari Daud. Ini sebenarnya sedang menampilkan kepada kita untuk kita tidak kehilangan figur kebenaran firman. Yang menarik adalah Salomo diangkat menggantikan Daud. Bukan dari istri-istri Daud yang lain. Tapi dari istri yang ambil paksa secara membunuh suaminya, yaitu Uria. Artinya apa? Tuhan menyelesaikan perkara. Mengampuni secara tuntas. Bukankah Daud nenek moyangnya adalah orang Moab? Orang kafir. Karena istri dari Boas adalah Rut orang Moab. Bukan orang Israel. Maka bisa dimengerti kalau firman Allah berkata sekalipun dosamu merah menjadi putih. Lalu punya hak apakah kita untuk menghakimi orang lain? Sedangkan Allah memutihkannya. Mari kita menjadi orang Kristen supaya tidak terganggu. Dengan tidak terganggu engkau bisa menyembah secara leluasa. Engkau merdeka, hatimu merdeka. Karena engkau tidak terganggu dengan kelemahan orang. Engkau secara konsisten tetap berharap kepada Tuhan. Mari beberapa menit ini ekspresikan hatimu yang merdeka. Kalau hatimu belum merdeka, minta ampun. Allah akan ampuni malam ini. Supaya engkau pulang dengan kemerdekaan, dengan sukacita. Kalau engkau sudah merdeka, buka hatimu dan mulai sembah Dia. Kau katakan sesuatu kepadanya, ekspresikan. Dan engkau bisa katakan haleluya. Oh, engkau baik, kasih setiamu besar. Oh, haleluya Tuhan, aku bersyukur buat kebaikan-Mu, Engkau perlindungan-Mu, gunung batu. Terpujilah Tuhan. Oh,
kasih setiamu, rahmat-Mu besar. Haleluya. Kami menyembah, kami mengangkat tangan, meninggikan Engkau. Haleluya. Ya, kami menyembah-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau Tuhan yang tidak berubah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya. Ku angkat hatiku, menyembah-Mu Tuhan. Oh, ya, Engkau kekuatanku, Engkau perlindunganku Tuhan. Engkau pembelaku. Haleluya. Haleluya. Yes Lord, Engkau luar biasa. Engkau Bapakku, Engkau Bapakku, Bapa yang penuh kasih sayang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu, rahmat-Mu besar. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau luar biasa. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kalau posisi kami benar, maka kesulitan, persoalan, tantangan itu tidak di atas kami. Melainkan kami dimampukan untuk mengatasinya. Bagaikan bahtera yang di atas gelombang. Dengan kekuatan penuh untuk menuju pada sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Dan itulah kami manakala kami konsisten mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak terjebak pada ucapan sia-sia, bersungut-sungut. Tapi kami memperkatakan dengan iman kebenaran firman-Mu. Dan Engkau berkata, jadilah sesuai dengan perkataan itu. Dan kami memperkatakan. Dan kami tidak mau kehilangan nilai-nilai kebenaran firman. Siapapun yang menyampaikan kebenaran itu. Karena kami membutuhkan firman-Mu. Bapa yang baik, memberkati jemaat-Mu. Baik yang ada di gereja atau yang di rumah. Biarlah benih firman itu dalam nama Yesus bertumbuh. Dan umat-Mu berbuah lebat. Dan pada saat berbuah lebat, Bapa dipermuliakan. Kalau ada yang sakit, sakit apapun, Engkau tabib dan segala tabib, dokter segala dokter. Engkau jamah kepalanya, jantungnya, ginjalnya, sakit COVID atau sakit yang lain. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami persoalan keuangan, pekerjaan, rumah tangga. Dalam nama Yesus, Tuhan menyatakan mujizatnya. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat jamahan kehadiran-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Tuhan berkati. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati malam hari ini, amin. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari beri tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama, atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat serta pengurus, maka kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heryono yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita memberikan persembahan, maka saya akan sampaikan pengumuman.
ibadah Tuban Blessing untuk Kamis tanggal 30 September, maka kita akan dilayani oleh pendeta Dr. Juanda dari Surabaya. Tetap di tempat ini, mari sampaikan kepada yang lain, kita kembali beribadah di tempat ini dan kembali akan mendapat kekuatan dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Demikian pengumuman. Oh, ada Beware. Ya, Jumat tanggal 24 September, Beware, ibadah Beware di ruang Esther. Dress code-nya bebas. Demikian pengumuman, Tuhan berkati, saya undang para pelayan persembahan dan kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan berdoa bagi persembahan yang akan kita berikan. Kita angkat amplop yang sudah kita persiapkan. Kita satukan hati. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang begitu ajaib. Yang mengingatkan kami betapa Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tetap menyayangi kami sehingga Engkau rindu setiap kami berbuat yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu ajaib. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Seberapa yang kami berikan, semua untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Kami memberi dengan tulus hati, kami memberi dengan sukacita. Dan kami tahu ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Semua katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh. Mari kita semua bangkit berdiri, katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita Melimpah minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak. Oh, semua bersukacita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Tuhan. Yes, amin. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda semua bersukacita. Tuhan memberi kegirangan dan sukacita melimpah. minyak yang baru
kembali kami mengucap syukur karena Engkau terlalu baik dan amat sangat baik. Sehingga malam hari ini kami memperoleh pencerahan sehingga tidak ada satupun umat-Mu yang kecewa ataupun putus asa oleh karena ulah manusia siapapun. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati hidup nikahnya, berkati sidang jemaat yang dilayaninya. Dan bahkan kemanapun Engkau utus, maka Engkau akan melimpahi dengan hikmat-Mu sehingga setiap yang dilayani akan mengalami perubahan, pembaruan, pertobatan. Bahkan mereka tidak ada satupun yang tidak diselamatkan. Semuanya diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati percaya. Dan arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena engkau adalah umat pilihannya. Kemanapun engkau pergi dan datang, engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus menyertaimu tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Dan pulang serta membawa akan berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil dan engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati katakan amin.